Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, siapa yang membakar Marijoa? Adalah satu pertanyaan kita semua yang muncul setelah chapter 1149. Dan di sini aku kasih paham dulu bahwa sampai chapter 1149 belum ada kepastian siapa atau apa penyebab dari kebakaran tersebut. Dengan kata lainnya, semua kemungkinan masih terbuka lebar di sini. Yap, kali ini kita akan bahas kira-kira siapa sih yang ngebakar Marijoa sampai-sampai seorang Imu mengatakan bahwa mereka kekurangan pasukan militer untuk menangani situasi tersebut. Dan seharusnya ini bukan hal yang bisa diremehkan. Jika Imu, sosok yang paling misterius dan berpengaruh di dunia One Piece ini, sampai berbicara seperti itu, maka ini jelas bukan masalah sepele. Dan berikut ini dia adalah pihak-pihak yang mungkin menjadi pelaku pembakaran tersebut. Nah, sebelum masuk ke suspek pertama, bisa dong klik subscribe dan like-nya dulu. Suspek pertama, Revolutionary Army. Sebuah pasukan yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon dengan satu tujuan utamanya yang sangat jelas melawan World Government. Di mana pasukan ini sudah dari awal dikenal sebagai kelompok yang aktif menentang sistem pemerintah dunia. Jadi kalau kita berbicara logika dan motif, maka mereka lah suspek nomor satu untuk kasus kerusuhan yang terjadi di Marijoa. Dan kenapa begitu? Karena juga sebelumnya mereka memang sudah terbukti pernah menyerang langsung ke jantung kekuasaan World Government, yaitu Marijoa. Dan salah satunya terjadi saat Sabu dan kawan-kawan menyusup ke sana saat pertemuan dari Ferry sedang berlangsung. Mereka berhasil menciptakan kekacauan, menghancurkan properti, membakar gudang, bahkan menyebabkan Tenryubito kelaparan karena suplai terputus. Artinya, kelompok ini memang punya sejarah dan kapasitas untuk membuat kekacauan di Marijoa. Dan tidak hanya itu, kita bisa melihat bagaimana tekad Sabo saat ini. Ia sempat mengatakan kepada Dragon bahwa dia akan melakukan apapun demi tujuan revolusi. Dan dengan tekad sebesar itu, membakar Marijoa adalah hal yang masuk akal baginya. Apalagi jika itu pula bisa membuat kekuasaan Tenryubito menjadi sengsara. Kemudian kita harus tahu juga saat ini mereka curiga soal kembalinya Kuma ke Marijoa. Kuma yang saat itu memberontak dikatakan atau mereka curiga kalau dia atau Kuma itu kembali ke Marijoa. Dan karena hal itu juga membuat mungkin saja mereka segera kembali ke Marijoa. Tetapi ya, poin yang satu ini bisa dibantah. Sebab kenapa? Sebab Vegapunk, terutama Saka itu masih hidup ya, dan dia bisa memberitahu kepada Dragon kalau Kuma sebenarnya sudah aman bersama Mugiwara Ichimi. Terlebih lagi, terakhir kali kita melihat rombongan Dragon dan orang-orang pentingnya mereka lagi nobar. Jadi, pertanyaannya di sini adalah apakah mungkin setelah mereka nobar, mereka langsung pergi ke Marijoa? Bagaimana menurut kalian? Suspek kedua, Kurohige Pirate. Dan ya, kalau berbicara bajak laut paling berbahaya dan penuh strategi, maka jawabannya adalah Kurohige dan juga krunya. Kelompok ini bukan hanya kuat tapi juga licik dan penuh dengan tipu daya. Mereka terakhir kali diperlihatkan mengadakan rapat besar yang misterius. Dan isi atau apa yang akan mereka lakukan belum diketahui. Tapi kita tahu betul bahwa rapat itu pasti adalah langkah besar mereka selanjutnya. Dan kita tahu setiap rencana mereka atau gerakan mereka setidaknya akan membawa kekacauan besar. Dan salah satu kemungkinannya adalah kekacauan yang terjadi saat ini di Marijoa. Apalagi ya, sebelum rapat itu terjadi, beberapa anggota mereka sudah terlihat bergerak menuju ke pulau-pulau milik pemerintah. Misalnya, Laffy terlihat mengawasi wilayah sekitar Redland menuju Marijoa. Lalu Van Auger dan juga Devon terlihat berada di Egghead. Yang menariknya adalah ketika ditanya oleh Sarton saat itu, mereka menjawab tujuan mereka adalah The Void. Dan ditambah kita mengetahui kalau Kurohige punya niatan membuat Pulau Hachinosu sebagai wilayah kerajaan yang diakui oleh pemerintah. Dan Garp direncanakan sebagai alat negosiasinya. Artinya sebenarnya kelompok Kurohige ini sudah membangun setidaknya beberapa rencana untuk berurusan dengan Marijoa atau World Government. Jadi semisal kekacauan ini terjadi, sangat besar juga kemungkinannya kalau itu ulah mereka.
Dan lebih menariknya lagi adalah Kurohige mungkin saja tidak sekedar mengincar itu. Kekacauan yang mereka ciptakan di Marijoa mungkin adalah sebagai umpan untuk hal yang mereka ingin dapatkan di sisi lainnya. Misalnya, mungkin mereka ingin membebaskan Doflamingo dari Impel Down, karena kita tahu ya, Imu sampai bilang kalau mereka kekurangan pasukan militer. Artinya ini ada dua skenario, antara Merin tidak bisa membantu mereka atau Merin lagi disibukkan dengan sesuatu. Ya intinya sama saja, dan satu kemungkinan Kurohige juga membuat rusuh di Impel Down. Bagaimana? Menurut kalian, apakah Kurohige pelakunya? Suspek ketiga, Enel is back. Gimana ya, kalau skala kerusakan yang terjadi kali ini di Marijoa itu setara atau bahkan lebih besar dari serangan Emmet sebelumnya, maka aku berpikir mungkin saja pelakunya adalah Enel. Yap, Enel, si pemilik kekuatan petir dan pimpinan dari para automata di bulan. Yang mana kita terakhir kali melihat Enel dalam cover story-nya, dan dari situ kita tahu ya bahwa dia sudah ready, dia sudah bersiap untuk bergerak. Dan bayangkan saja kalau Enel turun langsung ke Marijoa menggunakan petir untuk membakar tempat itu, sementara para automata menyerang pasukan keamanan dan juga para militer yang ada di sana. Sehingga itu dia penyebabnya kenapa mereka kekurangan pasukan militer. Kemudian kita tahu ya kalau automata ini robot seperti Emmet, dan kita tahu pada saat itu Emmet pernah menyerang Marijoa. Dan pertanyaannya di sini adalah apa alasannya sampai saat ini tidak diketahui. Sehingga diriku mengatakan pasti ada alasan kenapa Emmet menyerang Marijoa saat itu. Bisa jadi karena sinyal atau deteksi terhadap sesuatu yang jahat di sana ataupun apapun itu. Dan bisa jadi para automata yang sekarang bersama Enel juga mendeteksi hal yang sama di area Marijoa. Sehingga mereka memutuskan untuk menyelesaikan misi Emmet yang belum selesai, dan Enel dengan kekuatan besar dan ambisi ilahi sebagai dewa katanya pasti tidak akan ragu untuk memimpin serangan besar menuju Marijoa tersebut. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Enel is back? Suspek keempat, Tenryubitot itu sendiri. Yap, banyak dari kalian yang mengatakan mungkin saja penyebab utama daripada kebakaran yang terjadi di Marijoa itu karena ulat Tenryubitot itu sendiri. Sebab kita tahu ya, terakhir kali mereka diperlihatkan mereka itu kelaparan atau rebutan makanan, dan kita semua tahu mereka yang egois akan bisa menjadi sesuatu yang anarkis. Sehingga banyak dari kita semua menduga apakah mungkin kebakaran itu terjadi karena mereka demo. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Suspek kelima, Vegapunk. Ya, entah kenapa di sini aku berpikir bahwa Vegapunk mungkin akan melakukan sesuatu. Terutama ya Vegapunk yang saat ini berada di Labopes, yaitu gabungan antara Saka, kemudian Atlas, Pythagoras, dan Edison. Sebab secara geografis hal ini mungkin saja terjadi. Sebab kita sama-sama tahu terakhir kali mereka menghubungi seseorang yang ada di Pulau Awan, yaitu gurunya Nami. Dan terlihat mereka yaitu Vegapunk ini ingin melakukan sesuatu dengan dia. Dan bagaimana jika Vegapunk memunculkan rasa dendam kepada World Government dan menciptakan kolaborasi teknologi antara mereka berdua untuk membakar Marijoa? Karena kita tahu ya, kita semua tahu ini orang bisa membuat api dalam gelembung. Dan bayangkan saja jika banyak gelembung-gelembung diterbangkan ke arah Marijoa, kebakaran bisa saja terjadi, bukan? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dari 5 suspek tersebut, menurut kalian siapa yang paling mungkin membakar daripada World Government atau Marijoa? Atau kalian punya suspek ke-6, ke-7, dan ke-8? Jika punya, sampaikan pendapat kalian. Min, bagaimana dengan siluet yang viral itu? Nah, jika kalian berbicara tentang gambar yang satu ini atau semacam panel manga ini adalah semacam hal yang berasal dari game One Piece. Dan katanya ini juga diawasi langsung dari Oda. Dan banyak yang berspekulasi bahwa mungkin ini adalah sosok yang membakar Marijoa. Dan jika Oda Sensei memakai ide yang sama, maka kita bisa sedikit mengelompokkannya. Siluet ini bisa diperhatikan itu sangat besar ya.
ini rumah-rumah para Tenryubitot saja lewat. Dan satu-satunya skenario di sini, siluet ini sebesar Emmet. Jadi kalau ditanya siapa yang menyerang Marijoa berdasarkan siluet ini, yaitu Emmet. Karena siluet ini seharusnya sebelum kita mengetahui Emmet menyerang Marijoa. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan sampai lagi di video berikutnya.